Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai kaidah dalam fikih muamalah kedua. Mata kuliah Qawaid Fiqliyah. Dosen pengampu Bapak Zulkifli. Kami dari anggota kelompok ke-7 dengan anggota Anissa Tri Awaliyah NIM 20 14 12 03 69. Saya Arif Katul Afifah NIM 20 14 12 03 18. Ria Kartika NIM 20 14 12 03 42. Sela Afriani NIM 20 14 12 03 91. Oke, penjelasan yang pertama yakni pengertian kaidah. Istilah kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qaid al-fiqhiyah. Al-qaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashwihani yang mengatakan bahwa qaidah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Kata al-qaid dalam Al-Quran ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 yang berarti tiang, dasar atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Imam Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashabah wa Al-Nazahir memberikan definisi kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya, dalam artian bisa diterapkan kepada jaziiyatannya atau bagian-bagiannya. Pada presentasi dari kelompok 7 ini, kami akan membahas kaidah dalam fikih muamalah kedua, yaitu al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani lalal ilfadhah wal mabani. Artinya, ungkapan yang dipandang dalam akad adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya. Pembahasannya meliputi pengertian kaidah, landasan, dan dasar hukum pada kaidah muamalah kedua. Dan yang terakhir, penerapan kaidah dalam berbagai hukum transaksi dan jual beli, mu'atah, inah, dan tawaruk. Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. Sebab maksud hakikinya adalah pengertian, bukan redaksi yang digunakan. Lagi pula, redaksi hanyalah balok-balok yang menyusun pengertian. Kendati demikian, selama penyatuan antara redaksi dan pengertian yang dimaksud tidak mustahil, redaksinya tidak boleh dihapuskan. Selain itu, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa untuk menghasilkan suatu transaksi tidak harus melihat pada kata-kata yang terucap pada waktu transaksi, melainkan cukup melihat inti, makna, atau tujuan dari kata-kata yang diucapkan. Karena secara substansi, yang menjadi tujuan adalah makna atau maksud, bukan kata-kata dan bentuknya. Kata-kata hanyalah sarana untuk menunjukkan makna. Di kalangan kedua mazhab ini hanya ada satu pendapat, yaitu memenangkan sisi tujuan atau substansi, terkecuali apabila terjadi kesulitan untuk mempertemukan antara kata-kata dan tujuannya. Pembahasan selanjutnya, 2. Landasan kaidah.
Sebagai dasar dari kaidah di atas adalah hadis yang cukup terkenal dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dari niat dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang atau akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang sadar ketika melakukan ibadah tertentu pasti tercetus dari niat. Atas dasar ini, niat tidak harus dilafazkan, tapi cukup dengan menghadirkan dan menegaskan dalam hati bahwa ibadah yang dilakukan betul-betul demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sangat utama di hadapan para ulama dan amat luas kesannya dalam syariat Islam. Ajaran yang terkandung dalam hadis ini sesuai dengan orientasi umum hakikat Islam, yang ia merupakan substansi, bukan sekedar penampilan, bukan hanya sekedar kulit tetapi inti. Yang jadi patokan adalah substansi dan isi, bukan nama ataupun judul. Para ulama sepakat apabila seseorang mengatakan sesuatu tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, apabila dalam akad secara lisan kalimat yang diucapkan oleh pihak yang berakad dengan lafaz yang jelas, maka hukum yang diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Tetapi manakala suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafaz akad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya selama masih dapat diketahui. Oleh karena itu, jika ada dua orang yang mengadakan suatu akad dengan lafaz memberi barang dengan syariat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli. Karena akad yang terakhir ini adalah ditunjuki oleh maksud dan makna dari si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana dikehendaki oleh lafaz. Kaidah fikih muamalah ini turunan dari kaidah asasiyah, yang artinya segala perkara tergantung dengan maksudnya. Niat sebagaimana mungkin tercemin dalam kata-katanya, tetapi tidak berlaku dalam urusan akad-akad kebendaan. Artinya, khusus dalam kasus akad kebendaan, maka makna penting niat sebagaimana dikaidahkan dalam kaidah pokok tidak berlaku. Apa yang dipentingkan adalah bentuk keluar dari akad itu sendiri. Dengan demikian, kasus akad kebendaan menjadi kasus pengecualian dalam kurung istisna bagi kasus-kasus dalam bagian niat. 3. Dasar hukum kaidah muamalat kedua. Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali jika ada nas-nas yang sahih, sabit, dan tegas dalalahnya atau ketepatan gunanya sebagai dalil yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka nas itulah yang dipegang. Sedangkan muamalat adalah urusan-urusan semua manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain. Berjual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik secara sederhana maupun berlebihan. Disinilah sang pembuat syariat hadir untuk memperbaiki, membina, dan meluruskan, menetapkan kaidah-kaidah, menerapkan maksud-maksud, menjelaskan syarat-syarat, menampakkan metode, melestarikan yang benar dan sesuai dengan maksud-maksudnya, dan menghapuskan yang bertentangan dengannya. Ini adalah kaidah yang agung lagi bermanfaat. Apabila demikian, maka bisa kita katakan bahwa ihwal, jual beli, hibah, sewa menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka seperti makan, minum, dan berpakaian. Syariat telah datang membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Syariat pun mengharamkan kebiasaan yang mengandung kerusakan. Kewajiban kebiasaan
yang bersifat harus, memakruhkan kebiasaan yang tidak patut, dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung maslahat nyata baik dalam kualitasnya, kuantitasnya, maupun karakteristiknya. 4. Penerapan kaidah dalam berbagai hukum transaksi dan jual beli muatah, inah, dan tawaruk. Dalam penerapan kaidah fikih muamalah kedua ini, pada berbagai hukum transaksi dan jual beli seperti muatah, inah, dan tawaruk, kaidah ini termasuk dalam kaidah yang dapat membatalkan segala siasat fikihnya. Mengapa? Karena kaidah ini yang membatalkan siasat fikih yang terkenal ditentang para ahli fikih, namun justru difatwakan sebagai ahli fikih lainnya dalam rangka menggugurkan kewajiban atau memperbolehkan hal-hal yang diharamkan. Hal ini mirip perbuatan kaum Yahudi ihwal hari Sabtu. Ketika Allah mengharamkan penangkapan ikan hari itu, mereka pun memasang jaring pada hari Jumat, agar ikan-ikan memasukinya pada hari Sabtu, lantas mereka panen pada hari Ahad. Imam Al-Bukhari radhiyallahu menyebutkan bahwa siasat fikih adalah bentuk lahirnya dapat diterima secara fikih tetapi batinnya palsu. Berdasarkan kebijakan dan maksud-maksud syariat, siasat tersebut tidak sah. Pasalnya, syariat bermaksud melarang, tetapi siasat fikih malah memperbolehkan. Syariat bermaksud mewajibkan, tetapi siasat fikih malah menggugurkan. Ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad. Ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di suatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah jual beli, mu'athah, inah, dan tawaruk. Penjelasannya sebagai berikut. Dalam jual beli mu'athah, dengan pengertian jual beli yang telah disepakati oleh para pihak antara penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun contoh siasat fikih dalam muamalah adalah penghalalan riba atas nama jual beli. Hal ini dapat kita lihat dalam praktik jual beli al-inah. Praktik jual beli al-inah adalah sebuah praktik jual beli di mana seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu. Kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli sebelum pembeli membayar harganya dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal. Ibnu Taimiyah menjelaskan tawaruk adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai atau cicilan dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga, bukan penjual pertama, dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Maka permasalahan ini disebut tawaruk, karena orang membeli barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut, tetapi digunakan untuk mendapatkan uang atau modal dengan cepat. Hukum tawaruk mubah, haram, dan makruh. Ulama yang mengatakan hukum tawaruk mubah beralasan transaksi ini berbeda dengan bai'inah karena barang tidak kembali ke penjual pertama. Ulama yang memperbolehkan tawaruk bersandarkan pada kaidah umum bahwa hukum asal dalam jual beli adalah halal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2, artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kesimpulannya, pembahasan meliputi pengertian kaidah, landasan, dan dasar hukum pada kaidah muamalah kedua. Dan yang terakhir, penerapan kaidah dalam berbagai hukum transaksi dan jual beli muathah, inah, dan tawaruk. Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan,
Yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melangsungkan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. Selain itu, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa untuk menghasilkan suatu transaksi, tidak harus melihat pada kata-kata yang terucap pada waktu transaksi, melainkan cukup melihat inti makna atau tujuan dari kata-kata yang diucapkan. Sebagian dasar dari kaidah ini adalah hadis yang cukup terkenal dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dari niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, apabila dalam akad secara lisan kalimat yang diucapkan oleh pihak yang berakad dengan lafaz yang jelas, maka hukum yang diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Jika ada dua orang mengadakan suatu akad dalam lapas memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli. Karena akad yang terakhir ini adalah ditunjuki oleh maksud dan makna dari si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana dikehendaki oleh lafaz. Dalam penerapan kaidah fikih muamalah kedua ini pada berbagai hukum transaksi dan jual beli seperti muathah, inah, dan tawaruk, kaidah ini termasuk dalam kaidah yang dapat membatalkan segala siasat fikihnya. Ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan dan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan kabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah jual beli muathah, inah, dan tawaruk. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.